firman yang semua kita sudah sangat tahu ya. Matius 6 ayat yang ke-30. Matius 6 ayat yang ke-30 sampai dengan ke-44. Di mana di dalam firman Tuhan ini Matius 6 ayat yang ke-30 itu Yesus memberi makan 4.000 orang. 4.000 orang atau berapa ini? Hah? Ada yang bilang 5.000. Ada berapa lagi nih? Berapa lagi, ada yang tahu nggak? Ayo, yang jawabannya benar saya dia. Ada 6.000. 4.000, 5.000 masih salah. Berapa? Ada yang tahu, Ibu? Itu 5.000. 5.000, 4.000, 5.000 Pak. Siapa namanya? Lebih. Bu Olga. Berapa orang, Bu? 5.000. Kalau kita baca di sini Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, satu-satunya ya firman Tuhan yang dibahas oleh keempat murid Yesus itu adalah tentang memberi makan 4.000 orang laki-laki. Ya, siapa laki-laki di sini? Laki-laki punya istri dong. Ya, ada juga yang bujangan. Ada juga laki-laki yang masih kecil. Kebayang misalnya 4.000 orang laki-laki punya satu aja istri. Pada zaman dulu boleh beristri lebih dari satu. Tapi kita bayangkan saja 4.000 orang laki-laki dengan satu istri. Katakan dia membawa satu saja anak. Berarti ada berapa? Belum termasuk anak-anak. Di Alkitab dikatakan ada yang mengatakan 4.000, di Markus ada yang mengatakan 5.000, Yohanes semua mengatakan 4.000 laki-laki, belum termasuk istri dan anak-anak. Kebayang nggak kalau kali 4 aja sudah 16.000. Satu laki, satu perempuan, 2 anaknya 2, 4 berarti. Ya kan? Sudah 16.000 orang. Kebayang nggak 16.000 pasukan? Ya, kira-kira seberapa tuh banyaknya tuh? Kalau kita lagi ada ibadah di misalnya di GBK, kira-kira nampung tuh 16.000. Wow. Saya nggak kebayang waktu Yesus berkhotbah di depan ribuan orang. Berarti zaman dulu suara orang gede kali ya. Amin. Makanya waktu kita menyebarkan firman Tuhan, suara kita harus lebih besar. Amin. Oh, nggak ada yang ngomong amin. Waktu kita memberitakan firman Tuhan, suara kita harus lebih besar. Amin. Amin. Tapi waktu kita mau ngomongin orang, suara kita harus lebih kecil. Besar juga. Jangan besar juga, siapa Bu? Bu teh bawa besar kecil. Ngomongin orang lebih besar Bu. Ayo kita bahas satu-satu ya. Saya percaya bahwa kita semua sudah tahu firman Tuhan ini. Tapi saya ingin kita semua untuk lebih mengerti. Kenapa saya katakan di sini Tuhan pakai perkara kecil, Tuhan pakai hal kecil untuk menjadi suatu perkara yang besar. Kita baca ayat yang ke-30 dulu. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mau kita semua bahas lebih detail. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan, kita cuma baca aja ya. Kita nggak sampai seteliti, sedetail mungkin kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ke-30, kalau dikatakan kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul, berarti mereka dari suatu perjalanan. Mereka mengatakan kepada Yesus tentang apa yang sudah mereka lakukan. Berarti mereka sedang melakukan satu misi, pengajaran. Kayak kita murid ngasih tahu kepada guru. Ini murid-muridnya ngasih tahu kepada Yesus gurunya. Tadi aku udah doain sini loh, habis ngajarin ini, habis menguatkan iman sini, habis nyembuhin sini. Dalam kondisi itu berarti mereka sudah melakukan pekerjaan mereka seharian. Kalau kita baca di empat kitab, itu dikatakan pekerjaan mereka seharian. Jadi kalau saya boleh bilang sudah lebih dari tengah hari ke sore hari.
kelihatannya sudah mulai letih. Ya. Kemudian mereka bilang apa kepada Yesus? Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Yesus di ayat yang ke-31. Marilah, Yesus beritahu ya, mereka sudah mulai letih. Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian. Dan kita beristirahat seketika. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini murid-murid sudah mengatakan sebetulnya nih, bahasa kerennya sekarang, Yesus, gue udah bikin ini semua, yuk sekarang kita ngumpul. Biasa kalau kita habis ngelakuin suatu pekerjaan kan kita akan ada meeting atau diskusi ya. Nah, mereka ini ingin bersama-sama Yesus aja lah. Yesus udah kumpulin orang banyak melulu nih, khotbah melulu. Kita bisa nggak sih ngobrol kelompok kita aja? Makanya Yesus membawa mereka untuk pergi menyingkir dari situ ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi kira-kira di mana nih? Yesus mau bawa mana? Ada yang tahu? Ke bukit. Oke, bukit. Jawabannya masih sedikit lagi, betul. Ada yang tahu kemana? Gunung. Oke. Naik lagi ya, gunung. Ada lagi yang lebih naik lagi? Ke goa. Di gunung ada goa, ya udah. Kalau kita baca di dalam Yohanes, dikatakan juga di Yohanes, ini ada empat kitab ya, membahas mengenai mukjizat yang Tuhan lakukan di sini. Mereka membawanya ke Betsaida, ya, Betsaida. Di kitab-kitab selanjutnya ada tertuang di situ mereka membawa ke Betsaida. Betsaida itu kalau Yordan, Betsaida itu di seberangnya. Makanya waktu Yesus katakan kepada, ayo kita menyingkir di situ. Murid-muridnya dibawa naik perahu, ada tertuang ya, naik perahu, dia nggak bawa ke bukit, ya. Kalau danau nggak di bukit, apalagi gunung, ya. Apalagi goa nggak ada, jadi di tepi sungai, ya, Betsaida, sebelahnya Yordan sedikit, Galilea. Waktu Yesus mau mengatakan itu, Yesus mau membuat diskusi dengan mereka. Wah, murid-murid pasti seneng dong. Yuk, biar kita kapan-kapan sekali-sekali lah. Cuma kelompok kita doang nih, masa Yesus terus-menerus nih bawain firman, berkhotbah, gitu ya. Pada saat Yesus sedang mempersiapkan perahunya dan murid-muridnya untuk ke Betsaida, kan penduduk pada saat itu tuh sedang sedang gairah-gairahnya ya, sedang punya suatu luapan-luapan yang luar biasa karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus itu begitu dahsyat. Waktu lihat Yesus kira-kira naik perahu, ini nih orang-orang di pada saat itu kira-kira mereka langsung ambil analisa sendiri nih, masing-masing daripada mereka. Wah, si Yesus kayaknya mau perjalanan ke sini nih. Mau ini. Mungkin nih kalau saya dalam masa itu mungkin saya pasti pura-pura nih nanya nih sama salah satu murid nih, lu mau kemana? Gitu kan. Nah, mungkin ada murid tadi yang ngomongnya lebih banyak ya. Mungkin ada yang bocorin mau ke Betsaida, gitu kan ya. Sehingga kalau kita baca ayat yang 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi ayat ke-33, pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Kenapa? Karena mereka begitu ingin selalu dekat dengan Yesus, ingin melihat mukjizat-mukjizat lagi yang Yesus perbuat. Nah, akhirnya mereka mengambil jalan darat dan segeralah datang orang banyak dari seluruh kota mendahului mereka. Jadi Yesus belum nyampe Betsaida, informasi udah bocor. Jadi kalau kita tukang
hati sama dia, tapi mulutnya jahat banget. Nggak usah heran. Amin. Ya, amin. Zaman dulu juga sudah banyak ya tukang nguping. Jadi mereka udah nunggu Yesus di Betsaida. Padahal tujuannya dari Yesus dengan murid-muridnya mau ngapain? Menyendiri. Begitu nyampe perahu disandarkan, yang ada mereka kaget. Kenapa? Wah, sudah banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Betsaida itu tempat yang kecil, kampung, ya kampung. Salah satu murid-murid Yesus yang penduduk asli di situ siapa? Yang ikut sama Yesus. Salah satunya siapa? Filipus. Kenapa dia bawa ke Betsaida? Filipus penduduk asli situ. Filipus tahu tempat yang sepi di mana. Ke Betsaida aja Yesus. Mungkin nih orang-orang yang waktu itu pengen tahu Yesus kemana, dia tanya sama Filipus kali. Kali Filipus tukang rugi juga kali waktu itu kali ya. Dan kita tanya sama Filipus kalau kita udah ketemu di surga. Waktu itu yang mau bocorin deh ke Betsaida ya. Nah, Betsaida itu kampung kecil, sehingga untuk kalau kita mungkin tadi tuh kalau bilang goa ya bisa untuk tempat menyepi ya. Nah waktu Yesus melihat, nah ini Yesus nih, ini sekali lagi nih Yesus itu orang yang penuh dengan kasih. Waktu melihat orang banyak ya, Yesus jadi diskusi gak dengan murid-muridnya? Kemungkinan enggak. Yesus misalnya, coba kalau Yesus orangnya tegas ya, Yesus bilang udah pulang sana, kita kan mau diskusi deh, bisa juga kali ya. Tapi Yesus melihat begitu banyak orang, dan saya yakin pada saat itu murid-murid Yesus sedang kelaparan, sedang lelah. Kenapa? Karena di ayat ke-30 tadi dikatakan bahwa mereka baru selesai melakukan suatu misi. Mereka ngajak Yesus menyendiri supaya mereka bisa istirahat. Kan tadi Yesus katakan supaya kita bisa beristirahat. Ayat ke-34 kita lanjut. Ketika ini dibaca ya, Matius 36 tadi ya. Teman-teman semua buka firman Tuhan ya. Ayat ke-34 kita baca. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah oleh belas kasihan. Mungkin yang datang ke situ orang yang sakit, mungkin yang datang ke situ orang yang punya pergumulan, ya. Mungkin orang yang datang ke situ orang yang sangat rindu dengan firman Tuhan. Mungkin orang yang banyak hal, banyak macam. Kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Padahal hari sudah lepas dari siang, hari sudah mulai sore, tapi Yesus gak ada capek-capeknya yang ngajar terus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kira-kira nih waktu Yesus ngajar, murid-murid Yesus yang lain kira-kira gimana nih? Seneng gak? Dengan ribuan orang, banyak loh, 4.000 orang laki-laki loh. Kira-kira murid-murid Yesus gimana nih? Dalam pandangan kita nih pada saat itu. Chris? Udah blank kali ya? Blank. Buset, banyak benar orangnya. Dan kembali lagi, Betsaida adalah sebuah kampung kecil. Hari mulai sore, Yesus mulai mengajar. Hari mulai senja. Apa yang dikatakan selanjutnya? Ayat 35. Bu Grace mungkin bisa baca ayat 35. Matius 6. Nah, ayo. Bu Butet kali? Udah buka Alkitabnya Bu Butet? Markus 6.
sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Tempatnya sunyi, hari sudah mulai malam. Berarti yang tadi ada di dalam pikiran murid-murid Yesus apa? Waktu melihat begitu banyaknya orang, Yesus sementara mengajar, murid-murid memikirkan daging. Amin. Kadang kita begitu. Sementara dengar firman Tuhan, sibuk main WA, sibuk chatting. Sementara ibadah main HP. Pikirannya tidak tertuju sama Tuhan. Yang dipikirin murid-muridnya apa? Ya ampun, kita udah capek. 4.000 orang lagi. Mau dikasih makan apa tuh? Udah malam, tempatnya sunyi. Mungkin mereka deketin Filipus kali ya. Mungkin mereka deketin Filipus gimana nih? Mau ngasih makan apa nih kita sama mereka nih? Ya nggak? Terus mereka mau gimana ini? Kita usir aja yuk. Akhirnya mereka berkata kepada, memberanikan diri berkata kepada Yesus, hai udah malam nih Yesus, ya ampun, udah malam nih, mau dikasih makan apa mereka? Ya, kita baca ayat yang ke-36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa dan di kampung sekitar sini. Kira-kira kalaupun di kampung itu ada yang jual roti, ada yang jual makanan, yang datang 4.000 orang. Hah? Nggak cukup, betul nggak? Ya. Kalau di dalam kita baca di dalam Lukas, itu Yesus bertanya sama Filipus. Ini bahasa kerennya aja. Kalau kita buka Lukas, ya Lukas ada pembacaan mengenai Yesus memberi makan 4.000 orang. Di situ jelas sekali dikatakan, Filipus, kira-kira kalau beli roti di sini di mana ya? Filipus bilang apa? Coba buka di dalam Lukas. Filipus bilang 200 dinar saja, 200 dinar nggak akan cukup buat ngasih mereka makan Tuhan. Ya, Filipus bilang 200 dinar saja nggak cukup buat ngasih mereka makan. 200 dinar itu kalau uang rupiah kita berapa Pak Yohanes? Kira-kira 10 juta, 10 jutaan, 4.000 orang. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu, Yesus sebenarnya tahu nggak sih apa yang akan dia lakukan? Makanya dari setiap Yesus mengajar, setiap Yesus berjalan, setiap Yesus mengadakan mukjizat, setiap Yesus mengadakan penyembuhan, selalu dia katakan, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu. Amin. Ya. Orang buta, dia katakan apa? Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu. Selipkan mataku Tuhan. Ya. Kepada perwira dia katakan apa? Apa yang engkau mau perbuat? Perwira itu berkata, engkau katakan apa saja Tuhan, aku percaya hambaku sembuh. Sampai Tuhan tercengang. Wow, iman yang kayak gini nih belum pernah aku jumpai. Setiap apapun Tuhan pasti katakan apa yang kau mau perbuat. Dan Yesus tahu, Yesus pasti tahu dia mau bikin apa, dia tahu. Tapi dia menguji iman murid-muridnya. Makanya dia tanya sama Filipus, beli roti di sini di mana ya? Di warung. Warung ada cuma berapa rotinya? Waktu Filipus katakan 200 dinar saja tidak cukup. Apa jawab Yesus kepada mereka? Apa jawab Yesus kepada murid-muridnya? Kita kembali lagi ke Markus 6. Kita coba baca ayat yang ke-37. Ada yang bawa Alkitab? Ayat ke-37 sudah siap? Butet? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar
untuk memberi mereka makan. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Nih, kira-kira murid-muridnya terus gimana ya? Kaget, kok kita yang jadi mesti beri mereka makan? Loh kok jadi gue? Pernah digituin ya? Lu yang harus kasih dia. Loh kok jadi gue? Gitu kan? Kok jadi bolanya ke kita? Pernah mengalami hal seperti itu? Padahal sebenarnya Yesus tahu apa yang harus kita lakukan. Ini hanya untuk menguji iman daripada murid-muridnya. Pernah mengalami waktu ada masalah, bolanya dilempar ke kita. Pernah? Amin. Ada amin? Jangan heran, jangan marah. Ini murid-murid Yesus juga mengalami ini. Tapi ingat, mukjizat terjadi mulai di ayat ke-37. Mukjizat terjadi pada hidup kita pada saat bolanya dilempar ke kita. Mukjizat terjadi pada saat kondisi kita sangat terpuruk. Dengar baik-baik. Jangan heran kalau kita sedang mengalami masalah yang sangat berat dan kita terpuruk. Siap-siap mukjizat terjadi. Oke. Kita mulai ulang sekali lagi. Kita baca selanjutnya ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Disambung lagi Bu Butet. Ayat 39 38. ya Bu Butet ya. Ayat 38 ya betul. 38. Ayat 38, Markus 6 ayat 38. Tetapi dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Oke. Yesus tanya, apa yang ada padamu? Yesus nggak langsung kan ngasih makan semua orang. Yesus bisa nggak ngelakuin itu? Bisa. Kembali lagi saya katakan, mukjizat terjadi mulai di ayat yang ke-37. Pada saat kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan beban, kita yang harus menyelesaikan. Amin. Tapi setelah itu Yesus bilang apa? Apa yang ada? Yesus tanya sama kita nih, waktu kita setengah mati datang ke Tuhan dengan cucuran air mata, mungkin seperti tadi, seperti wanita mengurapimu. Menangis gak nih? Menangis di bawah kakimu. Itu wanita udah gak punya apa-apa, udah gak bisa apa-apa. Mungkin saat kita datang bersujud kepada Tuhan, kita gak bisa apa-apa. Tuhan udah kasih tolongan semua. Tuhan tanya, kamu punya apa? Waktu Tuhan tanya sama kita punya apa? Apa jawab kita? Apa yang kita punya? Mungkin di antara kita akan ada yang katakan, aku cuma punya doa. Amin. Nggak ada apa-apa lagi. Bapak Ibu ingat beberapa waktu lalu saya pernah memberikan kesaksian tentang ipar saya. Dia tanya sama saya, mungkin juga sebenarnya nih setelah saya pikir-pikirin sesudah beberapa lama ya setelah kejadian dia bersaksi kepada saya, mungkin saya pikir dulunya mungkin dia tanya mau ngutang kali sama saya kali ya.
Christine, kalau kamu punya 15 juta, kamu mau kasih saya nggak uang? Ingat saya pernah bersaksi seperti itu. Saya bilang enggak, ya enggak. Tanggal 30 kalau dia nggak bayar tuh kontrakan, dia harus keluar dari rumah itu. Istrinya sudah packing mau pulang Manado. Dia cuma pakai dengkul dan air mata. Firman ini ngatakan kepada dia nih, kamu punya apa? Dia cuma bilang, aku cuma punya doa. Dia cuma punya doa dan dia doa saja. Akhirnya ada orang telepon dia. Ternyata teman SMA yang sudah puluhan tahun nggak pernah ketemu, tiba-tiba telepon, Pak Welem, saya lagi ada di bank Mandiri. Pak Welem datang ke sini. Pak Welem itu datang, ketemu bla 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 bla, cerita sana sini. Terus si bapak-bapak itu bilang, kasih ampun. Pak Welem, Tuhan gangguin saya ini berapa hari. Tuhan gangguin saya berapa hari. Ini untuk Pak Welem. Kenapa? Tuhan suruh kasih ini untuk Pak Welem. Dan besarnya berapa? 15 juta. Amin. Kadang-kadang kita nggak tahu jalan keluarnya di mana. Kadang pergumulan begitu hebat buat kita. Kadang kita ngerasa terpuruk. Tapi saya mau katakan, multiplikasi berkat itu terjadi pada saat kondisi yang sangat terpuruk. Kebayang nggak waktu itu murid-murid Yesus itu mungkin setengah mati, itu sampai bercucuran darah kali ya. Gila, 4.000 orang, lu mesti ngasih makan dari mana? Tapi Yesus bilang apa yang ada pada. Filipus itu orang lokal. Mungkin dia tahu nih, ada anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, mungkin juga tetangganya, ya kan? Mungkin orang dekatnya, mungkin saudaranya. Makanya cepat dia dapat. Nih Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Terus 5 roti 2 ikan mau diapain? Cuma segini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita pernah mikir nggak? Gaji 1 bulan yang punya pekerjaan siapa tiap bulan gajian ada? Amin, nggak ada. Oh, 1 bulan gajian tiap tanggal berapa apa sih gajiannya? Ada yang nggak punya gaji, hidupnya mengandalkan Tuhan. Ada yang ya kerja pokoknya baru dapat berkat. Ada. Amin. Waktu kita gajian, ini yang buat gajian dulu nih, belum tanggalnya dapat gajian. Bu, gimana Bu? Ketawa sendiri, ngap-ngap ya Bu ya. Berapa hari lagi dihitung ya? Menghitung hari. Amin. Apalagi yang nggak punya gaji tetap. Ya, kira-kira besok mau makan apa? Amin. Jadi bedanya orang kaya sama orang miskin, ya, bedanya tipis. Sama penjahat. Orang kaya, orang miskin, penjahat. Kalau orang miskin, besok mau makan apa? Ya. Kalau orang kaya, besok mau makan di mana? Kalau penjahat, besok mau makan siapa? Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kita nih kadang-kadang ya, besok mau makan apa juga nggak tahu. Ya, tapi kok bisa aja jalan terus ya? Amin. Bisa sampai hari ini, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Luar biasa ya. Kadang kalau dipikir secara logika cukup nggak? Nggak cukup loh. Belum bayar sekolah anak, tapi Tuhan cukupin ya. Tiba-tiba ada aja ya. Kadang merinding sendiri loh. Saya pernah loh 1 minggu makan ikan asin. Pernah saya berikan kesaksian. Punya duit 2.000 perak saya kasih orang. Besoknya Tuhan kasih
yang Tuhan sudah siap buat kita. Makanya saya paling gak suka kalau melihat orang yang gak ngandalin Tuhan. Andalkan dengkul. Saya kembali lagi mau kasih kesaksian buat ipar saya ini. Saya gak tahu loh. Saya gak tahu kalau dia kekurangan loh. Hidupnya cuma pakai dengkul, doa. Karena saya pengen bercanda sama dia. Coba lu melihat berapa lecet sih dengkul lo. Karena mungkin dengkul kita udah lecet untuk berdoa. Besok pagi ada yang antar beras. Pernah ngalamin itu? Amin. Pernah? Amin. Itu bukan karena orang itu, karena Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ya. Amin. Kembali kita lanjutkan bacaan kita. Filipus orang lokal. Kita baca di Yohanes 6 ya. Yohanes 6. Firman-nya sama-sama semua mengenai Yohanes 6. Yesus memberikan makan, ayat yang kelima ya. Ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi kita kadang gak usah khawatir. Cuma ini manusiawi, kekhawatiran kita kadang lebih tinggi. Ya, kekhawatiran dan daging kita lebih tinggi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan lagi kata-kata saya. Pada saat hidupmu terpuruk, cobaanmu datang bertubi-tubi, jangan takut. Sebetulnya di situ sedang disiapkanmu sisa. Amin. Saya berkata bukan untuk menyenangkan hati jemaat Tuhan. Ya. Saya berkata karena firman Tuhan ini dibuktikan dengan firman Markus 6, firman Tuhan dalam Lukas, firman Tuhan di dalam Yohanes yang mau mengingatkan kita. Kadang-kadang kita baca firman cuma baca tapi kita tidak mengerti. Kita hidup bukan mengalami Tuhan, bukan mengalami firman, tapi cuma kenal Tuhan dan mengenal firman. Perkaranya kecil loh, cuma 5 roti dan 2 ikan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu kekasih, kira-kira Tuhan itu bisa gak langsung ciptain rotinya jadi banyak? Menurut kalian, menurut Bapak Ibu, roti itu terjadi banyak pada saat Tuhan berikan, atau pada saat dimana nih rotinya bisa menjadi banyak? Dipecah-pecah. Oke, siapa yang mecah-pecah roti? Yang memecah-pecah roti siapa? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memecah-pecah. Kita baca ya, supaya kita tahu nih mukjizat itu terjadi di tangan siapa. Ya, siap-siap. Kita balik lagi ke Markus. Saya lebih senang baca di Markus aja deh. Markus 6 ya. Ya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50. Dan setelah ia mengambil, perhatikan baik-baik, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, waktu mukjizat terjadi, roti dipecah-pecahkan, diberikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ada berapa waktu itu? 4.000 orang. Murid-murid Yesus masih 12. Ingat, sisanya berapa? 12 bakul. Rotinya berapa? 5. Waktu Yesus menengadah ke langit, waktu ia minta kepada Tuhan, ia pecahkan roti, dibagi jadi 12. Rotinya ada berapa tadi? 5. Bakulnya ada berapa?
12. Karena muridnya ada 12. Waktu Yesus pecahkan jadi 12, sudah terjadi banyak pemecahan roti belum? Mukjizat terjadi dibiarkan di tangan murid-muridnya. Wow. Yes. Amin. Amen. Kenapa? Waktu murid-muridnya bagi, kan yang bagi murid-muridnya kan? Ya. Murid-muridnya yang bagi 12 orang. Waktu murid-muridnya bagi, murid-muridnya Ya. terus Yes. kira-kira murid-muridnya ngapain? Pagi terus. Kebingungan terus tanpa henti. Amin. Amin. Mukjizat terjadi di tangan Murid. murid-muridnya. Untuk mengeluarkan firman, saya mau ajak Bapak Ibu kembali mendengar cerita mengenai Elisa. Ingat Elisa? Ya, kisah Elisa dan janda. Elisa, waktu si Elisa tanya, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Sama seperti Yesus bilang gitu, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Aku tidak punya apa-apa. Waktu istri daripada nabi-nabi, mereka akan menyerahkan anaknya untuk menjadi budak. Ya, Elisa bilang, apa yang aku ingin kau perbuat bagiku? Aku tidak punya apa-apa kecuali minyak di buli-buli ini. Maka Elisa berkata kepada janda itu, kumpulkan semua bejana yang ada padamu, juga bejana tetangga-tetanggamu, kumpulkan semuanya. Lalu janda itu menyuruh anak-anaknya, kumpulin semua bejana. Dan buli-buli minyak penuh ke bejana-bejana. Pada saat terakhir bejananya habis, minyak pun berhenti. Mukjizat terjadi di tangan siapa? Elisa atau si janda? Amin. Mukjizat terjadi di tangan kita. Amin. Amin. Tuhan berikan kita kuasa untuk melakukan mukjizat itu. Kalau kita berserah kepada Tuhan. Satu lagi. Ini satu lagi yang saya senang banget nih kalau ceritain terus menerus ini. Kita semua tahu siapa Daud ya. Anak umur 19 tahun waktu itu. Daud. Dia datang, cuman bapaknya Daud siapa? Bapaknya Daud, Isai. Daud, udah dikasih roti sama keju ke kakak-kakakmu sana. Kakakmu lagi di medan perang tuh, lagi perang sama si Goliat, orang Filistin. Daud tuh kayak orang bego ya, polos, lugu gitu ya. Datang terus dia di kerumunan tentara dia kayak namanya orang pendek. Daud kan pendek kan? Pendek ngeliatin gitu, ada apaan sih gitu kan? Dia nyari kakaknya terus. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan di kisah tentang Daud Samuel, waktu si Daud melihat Goliat, kok ini pada takut sih tentara? Lah ini kan orang nggak bersunat. Kenapa kita orang yang bersunat kita takut sama dia? Amin. Zaman dahulu orang Israel itu orang yang sangat diberkati Tuhan, dan semua manusia pada saat itu sangat paham, sangat tahu firman Tuhan, sangat tahu bahwa mereka orang yang diberkati Tuhan karena mereka orang bersunat. Orang Filistin itu orang yang nggak bersunat. Daud bedanya ini tipis. Daud hidup dengan firman. Mereka kenal firman. Dengar ya bedanya ya. Waktu Daud bilang, lah kok kita mesti takut? Dia pasti kalah. Kita kan orang bersunat. Kita kan orang yang diberkati Tuhan. Kenapa kita mesti takut sama dia? Tapi kata-kata Daud ini menggugah Saul. Gila gak? Daud ini siapa sih? Daud itu bukan siapa-siapa loh.
Jadi ada tentara-tentara sampai nyampein ke Saul loh. Raja, itu benar tuh perkataan anak kecil itu tuh. Kenapa? Kita kan orang bersunat ya. Harusnya kan kita bisa ngalahin orang Filistin itu ya. Coba panggil si Daud ceritanya nih kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang ya. Coba mana orang yang namanya Daud? Sehingga akhirnya kebayang gak sih Bapak Ibu? Kebayang gak kita? Saul kan bilang sama Daud, Daud jaga omonganmu ya. Kamu tuh udah pernah belum? Belum. Kamu tahu gak dia siapa? Nggak tahu. Kira-kira gitu ya. Nggak tahu siapa. Tapi yang saya lihat dia gak ada kegedeannya. Kamu tahu gak Daud? Dia itu dari kecilnya itu udah belajar perang loh. Nah kamu apa yang kamu pengalaman kamu? Terus Daud dengan gagah perkasanya dia bilang apa? Wah Raja, saya ini nih gembala loh. Saya nih kalau domba-domba saya lagi mau diterkam harimau, saya perang sama mereka. Nah kita kan orang bersunat Raja. Saya kalahin tuh singa. Bapak Ibu tahu gak gembalanya Daud berapa banyak yang digembalakan oleh dia? Dua. Dia cuma ngembalain 2 ekor domba, tapi dia apa? Wow, yakin. Amin. 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 Kadang-kadang ini firman mau mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang nih kita tuh malu sama diri kita. Aduh kita ini siapa sih? Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa doa. Kita nggak bisa khotbah. Lihat Daud. Ya. Lihat Daud. Dia cuma ngembalin berapa? 2 domba berani ngelawan Goliat. Nggak butuh tentara, nggak butuh orang besar, nggak butuh punya harta banyak untuk melakukan pelayanan. Yang penting apa? Iman. Daud mengalami firman. Saul kenal firman. Rakyat Israel waktu itu apa? Kenal firman. Itu bedanya. Sampai nasib sebuah bangsa, nasib sebuah bangsa diserahkan ke dalam tangan. Wow, berikan kemuliaan Tuhan. Karena kita harus belajar dari hal-hal yang kecil. Terus hebohnya lagi, Saul tanya sama dia kan, terus kamu punya apa Daud? Daud punya apa? Kerikil 5 biji, coba suruh pakai baju tentara, koplak, copot. Dia cuma punya 5 apa ya? Batu-batu kerikil kecil. 4.000 orang cuma dipakein 5 roti. Tuhan nggak tanya sama kita berapa hartamu. Tuhan nggak tanya seberapa cantiknya engkau. Tuhan nggak tanya titelmu apa untuk berdiri di atas mimbar. Ya. Tuhan tanya seberapa iman. Amin. Amin. Satu lagi untuk menguatkan kita. Tuhan tanya sama Musa, kau punya apa? Apa Musa jawab? Apa Pak Yohanes? Punya tongkat. Cuma punya tongkat Musa. Amin. Ya. Cuma punya kayu. Musa itu gagap kan? Ngomong aja nggak bisa. Amin. Dia punya apa? Kamu punya apa Musa? Aku cuma punya tongkat Tuhan. Hal kecil jadi perkara besar. Amin. Hal kecil pada saat kita bermitra dengan Tuhan jadi perkara besar. Ya. Tongkat Musa bisa kasih minum rakyat waktu itu. Tongkat Musa bisa belah lautan. Amin. Amin. Tongkat Musa bisa jadikan apa saja. Apa yang kita punya saat ini?
Yang kita punya iman, yang kita punya cuma doa, lakukan. Tuhan gak minta kita kok punya harta untuk menolong sesama kita. Makanya Petrus katakan, emas perak aku gak punya, ya, tapi aku punya untuk dapat menyembuhkan. Aku punya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin suatu saat Bapak, Ibu, dan saya lebih dipakai Tuhan. Ya. Kemarin beberapa waktu lalu saya sama suami melayani di beberapa tempat. Waktu saya ke rumah orang yang minta doa ini, waktu saya udah cerita sama Bu Dorcas, udah perutnya udah sampai segede, waduh mau meledak itu perut. Kakinya udah gede sekali, udah kayak kaki gajah, gagal ginjal, kena lever, fungsi levernya udah kecil sekali, udah kuning semuanya. Begitu saya datang, wah, doa penyerahan ini, doa penyerahan udah selesai deh. Waduh, saya kadang-kadang kalau datang orang yang udah sekarat, saya juga suka agak gak tega, maksud kadang-kadang aduh, udah Tuhan masa dia mau mati juga, aduh matinya di tangan doa gua lagi. Kan seringnya begitu. Waktu ada orang juga minta, Bu, boleh doain nggak? Doain ini dia sama Pak Tony datang, doain malam jam 7, besok pagi jam 7 pagi meninggal. Aduh, benar. Pak Tony sama saya udah Pak doa penyerahan, Pak iya. Seringnya begitu. Aduh, pas saya doa, wah doa penyerahan ini. Begitu doa ya Tuhan, Tuhan bicara lain rupanya. Tuhan bicara lain, orang ini suruh melakukan pertobatan, pengampunan ke orang tua, bla 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 bla. 4 hari kemudian orangnya sudah duduk. Seminggu kemudian udah jalan sampai pagar rumah. Haleluya. Haleluya. Kita nggak tahu apa yang mau Tuhan lakukan untuk kita. Saya bukan orang hebat, ya. Tapi Tuhan mau pakai siapa saja. Tuhan mau pakai bapak, Tuhan mau pakai ibu, Tuhan mau pakai kita semua. Kita punya apa? Cuma Tuhan tanya sama kita, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada kita semua? Kalau kau cuma punya iman, katakan, aku punya iman. Pakai aku untuk menjadi alat. Kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan yang luar biasa, kembali lagi saya ingatkan, mukjizat akan terjadi di tangan kita. Di tangan kita loh, bukan di tangan Tuhan. Pada saat kita mau benar-benar berserah. Kalau Bapak Ibu punya satu pergumulan yang luar biasa, Bapak Ibu merasa pada saat terkikis sekalipun, merasa paling bawah saat ini, ingat, siap-siap mukjizat terjadi. Amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan, amin. Coba lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sangat menguatkan saya. Karena dalam pelayanan saya hanya punya doa. Serius, doa istri saya. Saya hanya punya doa belajar dari hamba-hamba Tuhan. Dan kita freelance, dapat uang itu freelance Bapak Ibu ya. Ya beda dengan KLI ya. Ya per bulan. Ada yang per bulan, berapa orang yang per bulan? Kalau kabutet kan kita sama freelance ya. Ya kalau yang lain punya usaha, punya ini bisnis. Tapi saya begitu yakin dan percaya tadi apa yang ada padamu. Sampai hari ini kita ada karena kita punya iman. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita hari ini diberkati dan diberikan kekuatan untuk tetap berkata kepada Tuhan, Tuhan ini yang kupunya.
tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya berdoa untuk hal ini buat kita. Mari kita berdiri semua. Bukankah Tuhan Yesus tadi berkata, Dia mengumpulkan berapa kelompok? Dan saya begitu yakin dan percaya itu bicara kesehatian, itu bicara unity. Biarlah kita tetap satu hati memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat ini. Hamba berdoa untuk setiap kami hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu Ibu Christine yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami menerima dengan iman firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami hari ini. Kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kami akan menerima di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami punya iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas penguatan hari ini. Terima kasih atas kekuatan hari ini. Engkau akan memberkati setiap kami. Terlebih berkat rohani, kesehatan dari surga turun setiap kami. Jasmani kami diberkati, usaha kami diberkati ya Tuhan. Pelayanan kami diperlebar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati hamba-Mu dan juga jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami pulang dari tempat ini bersuka cita dan ada sesuatu perubahan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan